Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Oke, sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait istihadhah ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Wahid itnain talat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah ini dapat menjadi sebab berkahnya ilmu kita ya, dan juga menjadi sebab lancarnya kegiatan diskusi kita sore hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita kemarin sudah berkenalan dengan istihadhah ya. Nah, apa itu istihadhah? Nah, ini dia darah istihadhah adalah darah yang tidak memenuhi syarat-syarat dari darah haid dan nifas ya, atau kita sering menyebutnya sebagai darah kotor ya. Nah, apa saja ciri-ciri dari darah istihadhah ini? Kemarin kita sudah membahasnya ya. Ada ciri ya. Ciri darah disebut sebagai darah istihadhah. Pertama, ketika darah yang keluar itu dikeluarkan oleh perempuan tapi belum genap berumur 9 tahun kurang 16 hari ya. Tahun ini adalah tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Jadi ketika seorang perempuan belum genap berumur 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah, itu dihukumi sebagai darah istihadhah. Kemudian yang kedua, keluar pada saat tidak masa haid atau keluar ketika masa suci ya, maka itu juga dihukumi sebagai darah istihadhah. Yang ketiga, ciri selanjutnya adalah darah yang keluar itu tidak mencapai 24 jam ya. Jadi minimal darah istihadhah itu 1 tetes. Maksimalnya, nggak ada maksimalnya ya. Jadi ketika darah yang keluar itu kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari semalam, maka itu dihukumi istihadhah, karena minimal darah haid adalah 24 jam atau sehari semalam ya keluarnya ya. Dan ciri yang keempat, lebih dari 15 hari, karena ketika darah yang keluar itu masih kurang dari 15 hari ya, atau lebih dari 24 jam, itu masih dihukumi haid. Jadi 4 ini adalah ciri-ciri dari darah istihadhah. Kemudian pembagian orang istihadhah ya. Kemarin Ustazah sudah perkenalkan ya. Di sini ada 2 kelompok. Ada kelompok mubtada'ah dan kelompok mu'tadah ya. Nah, kelompok mubtada'ah ini adalah sebutan bagi perempuan yang sebelumnya itu belum pernah haid ya. Belum pernah haid. Kemudian kelompok mu'tadah di sini sudah pernah haid ya. Jadi bukan pertama kali ya, mengeluarkan darah. Nah, mubtada'ah ini di sini ada dua anggota. Ada 2 bagian gitu ya. Di sini yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah, kemudian ada mubtada'ah ghairu mumayyizah. Sedangkan untuk mu'tadah ini, kelompok mu'tadah ini ada 5 bagian ya. Ada mu'tadah mumayyizah dzakiratun li'adadiha qadran, mumayyizah nasiyatun li'adadiha qadran, mumayyizah dzakiratun li'adadiha qadran la waqtan, mumayyizah dzakiratun li'adadiha waqtan la qadran. Nah, kita kenalan dulu. Kita mulai dari mubtada'ah dulu. Nah, yang pertama ada mubtada'ah mumayyizah. Nah, apa itu mubtada'ah mumayyizah? Di sini ada 2 kata ya. 2 kata, ada kata mubtada'ah dan mumayyizah. Nah, mubtada'ah ini sama akar katanya dari ibtida ya, atau pemula gitu ya, pertama gitu ya. Jadi orang yang sebelumnya
belum pernah haid ya. Jadi perempuan yang belum pernah haid kemudian mengeluarkan darah langsung lebih dari 15 hari, ini namanya adalah mubtada'ah. Kemudian mumayyizah sendiri apa itu ya? Kita pasti sering dengar kata mumayyiz ya. Mumayyiz itu pintar atau bisa sudah mengetahui gitu ya, sudah mengetahui ilmunya. Nah, sama ya, mumayyizah di sini itu berarti mengetahui warna darah gitu ya. Jadi darah yang keluar itu tahu gitu ya warnanya, ada yang kuat, ada yang lemah gitu ya. Nah, kuat di sini ini adalah sebutan bagi darah yang biasanya berwarna merah tua gitu ya. Merah tua itu merah tua sekali. Itu hitam, kita sebutnya sebagai darah yang kuat atau hitam. Kemudian darah lemah gitu ya. Itu biasanya yang darahnya warna merah gitu ya, merah segar gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari mumayyizah itu. Jadi mumayyizah itu sudah pintar atau sudah mengetahui terkait perihal warna-warna darah ya. Nah, ini adalah contoh dari mubtada'ah mumayyizah ya. Nah, di sini ada kolom tanggal ya. Kemudian ada baris tanggal di sini 1 sampai 20, kemudian ada kolom darah ya. Darah, macam-macam darah. Di sini ada yang warnanya merah, ada yang hitam, ada yang merah ya. Nah, pada contoh ini wanita di atas belum pernah haid ya, karena mubtada'ah. Kemudian pertama haid langsung mengeluarkan darah ya, itu selama 20 hari. Nah, yang pertama, hari pertama sampai hari kelima itu darah yang dikeluarkan adalah darah qawi atau darah kuat ya yang dikeluarkan ya. Itu dikeluarkan selama 5 hari. Kemudian hari ke-6 sampai dengan hari 20 itu adalah darah merah atau darah lemah dhaif ya. Nah, maka yang dihukumi haid ya, ini hukumnya hanya yang darah qawi atau darah kuat ya. Dan seterusnya dari hari ke-6 sampai seterusnya apabila mengeluarkan darah masih darah keluarnya merah gitu ya, maka itu adalah darah istihadhah ya. Nah, tapi dihukumi demikian itu jika memenuhi 4 syarat berikut. Nah, apa saja syaratnya? Ya, yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam ya. Syaratnya yang pertama, darah tadi dihukumi haidnya cuma 5 hari, kemudian seterusnya itu adalah istihadhah, itu dengan syarat ya, ketika darah kuat yang keluar tadi tidak kurang dari sehari semalam. Tadi selama 5 hari ya, berarti terpenuhi syarat yang pertama. Karena apabila darah yang kuat tadi kurang dari semalam ya, itu nanti berbeda lagi hukumnya ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Jadi tadi juga darah yang keluar cuma 5 hari ya. Jadi memenuhi syarat ya. Kemudian yang ketiga di sini, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Oh, darah lemahnya keluarnya tidak kurang dari 15 hari ya. Atau darah lemah tidak keluar di antara darah kuat. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini ada darah kuat, kemudian diapit oleh darah merah ya. Ini mulai dari tanggal 5 sampai 17, berarti ada 12 hari. Cuma 12 hari ya. Jadi kurang dari 15 hari. Kemudian setelah itu keluar darah kuat lagi ya. Nah, ini yang tidak boleh seperti ini ya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Jadi syaratnya darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Tetapi boleh kurang dari 15 hari ketika seperti ini, kasusnya seperti ini. Jadi darah merah itu tidak keluar di antara darah kuat. Misal nih, darah kuat itu keluar dari hari pertama sampai hari ke-10 ya. Sampai hari ke-10. Ini artinya darah kuatnya tadi tidak kurang dari 24 jam, juga tidak lebih dari 15 hari karena cuma sampai 10 ya. Kemudian darah merah keluar gitu ya. Dari tanggal 10 itu juga sampai hari ke-20. Nah, ini kan baru 10 hari ya, tidak ada 15 hari. Maka ini tidak apa-apa ya. Ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Yang dianggap haid tetap sini, 10 hari ini ya.
Karena pertimbangannya apa? Karena ini tidak diapit ya. Darah merah di sini tidak diapit oleh darah kuat lagi seperti di atas ini. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini yang tidak bisa jadi hukumnya mubtada'ah mumayyizah tadi. Tapi kalau begini boleh ya. Darah lemah kurang dari 15 hari ya. Asal ini ya, tidak diapit oleh darah kuat. Syarat selanjutnya yakni darah lemah keluar terus-menerus, tidak dipisah oleh darah kuat meski dipisah oleh nako ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jadi darah yang lemah itu keluar terus-menerus, jadi tidak dipisah oleh darah kuat gitu ya. Tidak dipisah oleh darah kuat meski dipisah oleh nako. Nako itu maksudnya jeda ya, tidak keluar darah jeda. Jadi bila telah memenuhi syarat-syarat di atas, semua darah kuat dan massa tidak keluarnya darah yang memisahkan dihukumi haid ya. Ini ya, dihukumi haid. Jadi darah kuat saja yang dihukumi haid ya. Dan semua darah dhaif adalah istihadhah meski sampai beberapa bulan ya. Baik darah kuat itu keluar lebih dahulu atau di tengah-tengah ataupun di terakhir gitu ya. Jadi yang dihitung haid, yang dihukumi haid adalah hanya darah yang qawi atau darah yang kuat selagi memenuhi 4 syarat tadi ya. Namun sebaliknya, jika tidak memenuhi 4 syarat tersebut, maka yang dihukumi darah haid bukan darah kuat ya, bukan darah kuat, tetapi haidnya yang dihukumi haid itu hanya sehari semalam ya, atau 24 jam dari permulaan darah keluar ya. Setelah darah keluar 24 jam, maka darah selanjutnya adalah darah istihadhah. Ini ketika 4 syarat tadi tidak terpenuhi ya. Nah, contohnya seperti apa? Coba perhatikan. Ini ya. Contohnya apabila pertama ya, darah qawi atau darah yang kuat itu kurang dari 24 jam. Seperti tadi ya. Syarat yang pertama itu ketika darah qawi yang keluar minimal 24 jam ya. Nah, di sini kasusnya darah yang keluar itu cuma berapa ini? 22 jam ya. Jadi ini yang dihukumi darah haid bukan 22 jam itu ya, tapi darah yang keluar selama 24 jam ya dari permulaan keluarnya darah ya. Kemudian contoh yang kedua, darah qawi itu lebih dari 15 hari ya. Nah, ini tadi masih ingat ya, syarat yang kedua tadi, darah qawi itu tidak boleh keluar lebih dari 15 hari. Nah, ini contohnya keluar sampai 16 hari ya. Maka darah haid yang dihukumi darah haid bukan 1 sampai 15, bukan ya. Kemudian yang hari ke-16 istihadhah bukan ya. Tapi yang dihukumi darah haid itu adalah cuma yang sehari semalam saja ya, sehari semalam. Kemudian yang dari hari kedua sampai hari ke-16 ini dihukumi istihadhah ya. Jadi ketika sudah terlanjur meninggalkan sholat ya, dari hari kedua sampai hari ke-15, maka wajib untuk mengqadha sholatnya ya. Sama kayak ini ya, contoh yang pertama ya. Misal nih contoh yang pertama tadi keluarnya sampai 16 hari ya, ini ya darah merahnya. Kalau terlanjur sudah meninggalkan sholat ya, meninggalkan puasa wajib, maka harus diqadha karena yang dianggap haid cuma sehari semalam. Jadi 15 hari yang sudah ditinggalkan kewajiban sholatnya dan kewajiban ibadah lainnya harus diqadha ya. Kemudian contoh yang ketiga ini, darah dhaif lemah kurang dari 15 hari. Ini contoh seperti tadi ya. Jadi kalau seperti ini ya, darah lemah diapit oleh darah kuat begini, dan ini darah merahnya tidak ada 15 hari ya, maka ini bukan yang dihukumi haid, bukan yang 1 sampai 5 atau 17 sampai 20 ya, tapi yang dihukumi haid hanya 1 hari 1
1 malam, 1 hari 1 malam saja. Dan dari hari kedua sampai selanjutnya ya, ini dihukumi sebagai darah istihadhah. Kemudian contoh yang keempat, darah dhaif diselang-selingi darah qawi. Nah ini ya. Kalau darah yang keluar itu tidak teratur gitu ya. Kadang darahnya kuat ya, merah banget itu, merah kental gitu ya. Kemudian merah cair. Keluar lagi darah yang kuat ya, merah tua lagi, terus darah lemah lagi gitu ya. Nah, maka bukan ini ya yang dianggap haid, bukan 1 sampai 5 atau 18 sampai 26 ya. Bukan hari pertama sampai hari kelima atau hari ke-18 sampai 26, bukan. Tapi yang dianggap, yang dihukumi darah haid adalah 1 hari 1 malam saja ya. Nah ini ya, pada semua 4 contoh di atas, haidnya bukan darah qawi, bukan darah kuat, tapi hanya sehari semalam dari permulaan keluarnya darah. Nah ini adalah contoh ya, contoh apabila darah yang keluar tadi tidak memenuhi 4 syarat mubtada'ah mumayyizah ya, maka yang dihukumi haid itu hanya 1 hari 1 malam ya dari permulaan keluarnya darah. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan bagi teman-teman yang masih bingung bisa share ya, bisa share, atau ada teman-teman yang ingin diskusi, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar atau melalui WA group ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.